Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang diincar sejumlah partai politik sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Elektabilitas yang tinggi membuat Anies Baswedan menarik minat banyak partai. Bahkan mantan Gubernur Jakarta itu sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKS Jakarta, sehingga namanya masuk dalam daftar calon-calon yang akan diusulkan PKS. Meski demikian, dari tingkat Dewan Pengurus Pusat DPP PKS, dukungan terhadap Anies Baswedan belum final. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan Anies masih dipertimbangkan di tingkat DPP PKS. Untuk Pilkada DKI Jakarta, PKS pun tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai manapun. Hidayat Nur Wahid pun menyatakan PKS tidak masalah jika nantinya berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Karena koalisi dengan PDI Perjuangan pernah dilakukan pada pilkada sebelumnya di sejumlah daerah. Karenanya, Hidayat menilai koalisi dengan PDI Perjuangan di pilkada Jakarta hal yang wajar. Dengan siapapun memang, dan dengan PDIP pun, kita sudah berapa kali koalisi dalam pilgub dan juga dalam pilkada. Dulu orang mengatakan antara PKB dan PKS itu ibarat minyak dan air. Ternyata kan kita bisa asik masuk gitu ya. PKB dapat tambahan 2 kursi di Jakarta untuk DPR RI. PKS dapat kursi tambahan juga di Jawa Timur. Jadi asik aja kok ternyata. Dan karenanya sesungguhnya pilkada itu adalah relaksasi terhadap beragam dalam pengelompokan pada waktu pilpres. Sekarang dalam konteks pilkada kita mencair lagi, kita bisa membangun koalisi-koalisi yang baru. Dan kalaupun nanti PDIP mendukung apa yang juga dipikirkan oleh PKS, tentu itu juga baik saja. Dulu waktu Pilgub Sulawesi Selatan, PDIP mendukung juga calon dari PKS. Beliau yang sudah 2 kali menjadi bupati di Banteng dan kemudian diusung oleh PKS dan PDIP mendukung. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, dan kita menang waktu di Sulawesi Selatan. Di Banjarmasin juga pernah. Wali kota Banjarmasin itu adalah koalisi PKS dengan PDIP. Bahkan PDIP waktu itu sebagai pemenang, tapi mempersilahkan PKS menjadi calon wali kotanya, dan kita menang. Jadi terbiasa saja, karena hakikatnya PDIP dan PKS itu sama kok. Kita sama-sama partai yang resmi, yang konstitusional di Indonesia, sama-sama peserta pemilu, sama-sama pernah memenangkan pilpres. Hidayat kemudian menambahkan, jika seandainya PKS mendukung Anies Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta, partainya akan lebih mengutamakan kadernya yang maju sebagai calon wakil gubernur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2024. Apalagi jika kedua partai mengusung calon yang sama, maka koalisi antara PKS dan PDI Perjuangan menjadi sebuah keniscayaan. Apakah ini artinya Anies Baswedan akan melenggang maju di pemilihan Gubernur Jakarta? Ya, selain itu pemirsa, sekuat apa kekuatan politik PKS dan PDIP jika digabungkan di pemilihan Gubernur Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, ada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, yaitu ada Pak Hidayat Nur Wahid, dan juga ada pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Hidayat. Kalau dari informasi yang kita dengarkan tadi, tampaknya PKS siap untuk berkoalisi dengan PDIP. Sudah sejauh mana komunikasi politik ini dilakukan? Mengingat dulu pada saat Pilpres ini yang didukung berbeda. Kemudian di saat Pilkada sebelumnya juga yang didukung berbeda. Sudah sejauh mana komunikasi politiknya? Ya, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang tadi juga ditayangkan di Metro TV, Pilkada ini adalah satu maaf di TV One ya. Pilkada ini adalah sesuatu yang memang merupakan kelanjutan daripada peristiwa politik di Indonesia, baik terkait dengan kemarin Pilpres, sekarang Pilkada, tapi juga sebelum-sebelumnya ada beragam Pilkada, termasuk juga beragam Pilpres, dan di sana menghadirkan begitu banyak konfigurasi politik dalam konteks perkoalisian. Tadi saya sampaikan bahwa PKS berkoalisi dengan PKB juga pernah, dengan Golkar juga pernah, dengan Gerindra juga pernah, dengan PDIP juga pernah. Waktu Pilgub Jawa Timur yang menghadirkan Gus Saifullah Yusuf, waktu itu yang mendukung juga adalah ada PDIP, ada PKB, ada PKS yang mencalonkan Saifullah Yusuf sebagai calon gubernur, dan calon wakil gubernurnya adalah cucu dari Bung Karno. Jadi sekali lagi, tentang perkoalisian ini adalah satu hal yang secara konstitusional dan atau perundang-undangan tentang pemilu dimungkinkan. Praktik politiknya juga sudah terjadi, dan karenanya
tidak ada istilah minyak dan air seperti yang diwacanakan oleh sebagian pengamat gitu ya. Tapi tentu saja tujuan daripada berkoalisi tentu bukan sekedar untuk menang ya, tapi tentu ada nilai-nilai yang diupayakan tetap diperjuangkan, dan komunikasi politik antara partai politik ya biasa saja terjadi, baik itu pada tingkat formal maupun pada tingkat non formal, individual maupun dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas partai politik memang harus selalu membuka diri berkomunikasi untuk kemudian mengkomunikasikan dan atau memperjuangkan apa yang menjadi program-program partai ataupun juga target-target partai, dan itu biasa terjadi. Dalam konteks ini maka kalau PDIP mewacanakan akan mendukung Pak Anies Baswedan, PKS sesungguhnya tidak sebagaimana tadi disebutkan bahwa setelah PKB mengumumkan atau setelah Pak Anies menyatakan diri sebagai siap untuk menjadi calon gubernur, kemudian partai berlomba-lomba ataupun berduyun-duyun mendukung beliau termasuk PKS. Enggak, PKS seperti diketahui bahwa sejak tahun 2017 PKS sudah mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur dan menang. Dan kemarin waktu Pilpres PKS lagi mendukung Pak Anies sebagai calon presiden sekalipun belum menang. Jadi kalau kemudian nanti misalnya DPP memutuskan sesuai dengan sesuai usulan daripada DPP PKS Jakarta untuk kemudian mengusung Pak Anies, ya ini bukan tiba-tiba, tetapi sesuatu yang memang sudah lama terjadi. Baik, Pak Hidayat, dari PDIP sendiri kan juga bersedia, misalnya katakanlah mendukung Anies Baswedan, kemudian syaratnya misalnya cawagupnya dari PDIP. PKS ini menanggapinya seperti apa? Saya yakin kawan-kawan PDIP sangat bijaksana gitu ya untuk kemudian mempertimbangkan calon-calon yang akan dimajukan gitu, dan semuanya juga paham tentang relasi antara PKS dengan Pak Anies Baswedan dan relasi antara PDIP dengan Pak Anies Baswedan pada waktu beliau menjadi gubernur. Dan tentu saja chemistry ini tentu juga amat sangat dipertimbangkan oleh semua pihak. Dan tentu saja kita juga tidak boleh hanya mewacanakan satu pihak dari partai saja, tapi juga tentu harus mendengar apa yang menjadi kesepakatan dan kesesuaian dengan calon gubernur yang diusung. Tentu akan ditanyakan bagi Pak Anies Baswedan, chemistry-nya akan lebih dekat dengan calon wakil gubernur dari PKS atau dari partai yang lain. Itu suatu hal yang saya kira sangat penting untuk difahami kalau kita menginginkan mengusung untuk sukses, bukan mengusung untuk kemudian malah menjadi sesuatu yang tersendat-sendat di tengah jalan. Tapi kalau kita bisa memberikan katakanlah hitung-hitungannya, kalau dari segi angka berapa persen kemungkinan PKS dan PDIP ini akan bersatu maju ke pilkada mengusung Anies Baswedan? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa peristiwa kalau nanti terjadi misalnya PKS dengan PDIP, itu bukan sama sekali baru. Di Pilgub Jawa Timur sudah, di Pilgub Sulawesi Selatan sudah, di Pilwalkot Banjarmasin juga sudah. Jadi ini potensinya mungkin saja, tinggal lagi bagaimana kemudian waktu yang nanti akan kemudian menjawab ya, karena memang kan sampai hari ini KPU bahkan belum membuka pendaftaran cagup dan cawagup, baru nanti akan dibuka pada tanggal 7 Agustus tahun 2024. Jadi waktu masih cukup panjang untuk kemudian kita mengkomunikasikan secara lebih elegan lagi tentang siapa cagup dan cawagup yang akan didukung oleh PKS sebagai partai yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta sebagai kembali menjadi pemenang pemilu di Jakarta, dan siapa yang nanti akan menjadi pasangan bagi calon gubernur yang akan disepakati bersama oleh partai-partai pengusung. Baik,